Saudara, ketersediaan ruang ICU RSUD Cengkareng, Jakarta Barat saat ini sudah penuh. Sedangkan untuk ruang isolasi kini hanya tersisa 10%. Pihak RSUD Cengkareng kini menyiapkan ruang isolasi tambahan yang bisa menampung sekitar 40 pasien baru. Meningkatnya jumlah pasien COVID membuat ketersediaan kamar rawat dan ruang ICU cepat penuh. Padahal RSUD Cengkareng memiliki ruang ICU dengan daya tampung pasien terbesar di Jakarta dengan kapasitas hingga 80 pasien. 80 ICU dan 240 itu ruangan isolasi biasa. Untuk saat ini ICU sedang penuh. Kemudian untuk yang ruangan isolasi biasa masih ada sekitar 10%. Jadi melihat tren yang meningkat sekarang, jadi kita juga berencana untuk ada perluasan. Perluasan itu sebanyak 40 tempat tidur. 40 tempat tidur itu. Saudara, kita bergabung dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Selamat sore, Ibu Widya Stuti. Selamat sore, Mbak. Ibu, bagaimana kondisi ketersediaan ruang perawatan COVID-19 di rumah sakit di wilayah DKI Jakarta? Ya, saat ini kita sudah menyiapkan bertambah ya, yang kemarin tadinya minggu lalu 101, sekarang minggu ini sudah tersedia 106 rumah sakit di DKI Jakarta yang siap memberikan layanan perawatan COVID. Ibu, bisa Ibu jelaskan jika ada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan? Koordinasi seperti apa yang harus dilakukan kepada Satgas COVID DKI Jakarta? Ya, tentu sekali lagi bahwa masalah COVID ini perlu kerjasama semua pihak dan dari awal kita sudah menyiapkan di tiap-tiap kelurahan, di tiap-tiap RW ada Satgas COVID di tingkat komunitas. Itu bertugas antara lain adalah melakukan penilaian apabila ada warganya yang positif COVID, itu dilakukan penilaian bersama antara tim Satgas Kelurahan dengan Puskesmas. Apakah warga tersebut bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah atau harus dilakukan perawatan di rumah sakit atau diisolasi terpusat atau terkendali yang disediakan oleh pemerintah. Ini karena kita tahu bahwa COVID adalah penyakit relatif baru, di mana dinamika manifestasinya sangat-sangat beragam, sehingga seyogianya semua warga yang terkonfirmasi positif untuk tidak segan dan segera melapor kepada RT RW setempat. Maksudnya adalah untuk dilakukan penjagaan ya, pendampingan bahwa apakah memang bisa dilakukan isolasi terkendali atau terpusat di hotel, di wisma, atau harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Terkait dengan peristiwa adanya warga yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di wilayah Jakarta Barat, bagaimana tanggapan dari Dinas Kesehatan terkait hal ini, Bu? Ya, tadi sudah kami sampaikan, Mbak, kami tentunya bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkolaborasi untuk mampu mengendalikan, melakukan pendampingan perawatan warga yang terkonfirmasi positif. Kami menghimbau, pertama tentunya kami berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga, terhadap almarhum yang berpulang. Yang kedua, kami menghimbau kepada warga apabila terkonfirmasi positif COVID untuk berkoordinasi melaporkan kepada Satgas COVID RW setempat. Itu tadi, Mbak, fungsinya adalah untuk dilakukan penilaian apakah harus dilakukan rujukan di isolasi terkendali yang disediakan oleh pemerintah di hotel, di wisma yang di situ akan ada pendampingan dari tenaga kesehatan, atau harus dilakukan perawatan di rumah sakit karena apabila tadi ya saya sampaikan bahwa kadang-kadang gejala tidak terlalu nampak, tetapi khawatirnya ada penyakit penyerta atau usia tertentu yang membutuhkan pelayanan tertentu di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi yang terkendali. Bu Kepala Dinas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat terkait dengan fasilitas layanan kesehatan tambahan. Bagaimana tindak lanjut dari permintaan ini?
Ya, pertama kami sampaikan bahwa tadi kami sampaikan di awal bahwa DKI saat ini sudah mempunyai 106 rumah sakit eh, yang siap memberikan layanan, di mana ada lebih dari sekitar 8.000 lebih ya Mbak ya tempat isolasi yang dilakukan perawatan di rumah sakit. Ada 8.096 tempat tidur isolasi yang kita siapkan dan ada 1.124 ICU. Angka ini kalau kami coba breakdown ke rumah sakit, bahwa sesuai dengan Permenkes atau SE-Menkes mengeluarkan 50% rumah sakit itu harus yang merawat layanan rujukan COVID harus merelokasi atau menyediakan 50% untuk layanan COVID. RSUD kita sendiri sudah 63% kapasitas tempat tidurnya didedikasikan untuk COVID. Tetapi kami sampaikan bahwa tingkat ketersediaan tempat tidur tadi, baik isolasi maupun ICU, saat ini di DKI Jakarta 78% untuk isolasi dan 79% untuk ICU. Di mana sekitar 20-28% adalah untuk meng-cover, merawat warga di sekitar Jakarta. Jadi artinya ketersediaan kami tadi bukan hanya semuanya full oleh warga DKI, tetapi juga warga di sekitar DKI termasuk Bodetabek. Tentu kami tidak membeda-bedakan, tapi bersama-sama untuk memberikan layanan. Kami berharap dengan selama ini kolaborasi bersama dengan tim pusat, di mana kita terbantu dengan adanya Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID, tentunya menjadi sesuatu sumber daya atau penguatan sendiri bagi membantu warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Bu, terkait dengan makin minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan layanan yang minim, apa yang menjadi kendala, Bu, terkait dengan angka COVID yang terus tinggi? Apa yang menjadi kendala? Kami tentunya pertama bahwa COVID ini bukan hanya di ujung saja dengan layanan rumah sakit, tetapi bagaimana sejak awal kita cegah melalui upaya-upaya promotif preventif. Dan tadi saya sedikit agak sedih ya, prihatin ada warga yang tidak diketahui dari awal. Artinya kami berharap bahwa peran serta bersama-sama, kalau ada warga yang sakit menjadi sesuatu bagian yang menjadi PR bersama. Artinya kami selaku pemerintah ikut mendampingi dan kita berharap bahwa Satgas RT RW setempat juga bersama-sama dengan warga untuk melakukan pendampingan. Penyakit ini bukan suatu penyakit yang memalukan. Artinya apabila warga memang positif, untuk tidak segan, untuk tidak merasa sendiri, tapi ayo kita sama-sama selesaikan, kita sama-sama lakukan pendampingan dan silahkan melaporkan kepada Satgas RW setempat. Apabila mungkin sungkan atau mungkin belum tahu atau belum kenal karena mungkin baru pindah dan sebagainya, silahkan hubungin ke nomor call center DKI yaitu di 112 atau di 081 112 112 112. Tim kami akan menjawab, memberikan informasi terkait apa langkah-langkah yang harus dikerjakan apabila kita terkonfirmasi kasus positif. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti atas waktunya untuk Kompas TV.